Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Senang sekali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya, kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Sang Raja kita yang sempurna. Haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari ini saya tahu bahwa mungkin setiap kita nggak semuanya terus ya dalam keadaan yang baik. Mungkin beberapa kita berkata bahwa saudara sedang mengalami kesulitan. Mungkin beberapa saudara berkata sedang mengalami pergumulan yang berat. Saudara sebagai manusia, saya percaya bahwa kita semuanya pasti akan mengalami masa-masa seperti itu. Termasuk saya. Saudara, saya juga seringkali mengalami proses-proses pergumulan yang datang dari Tuhan. Tuhan izinkan untuk saya mengalami semuanya itu. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, apakah benar semuanya itu seizin Tuhan? Nah, saudara, kalau saya baca dan merenungkan, ternyata saudara terkasih dalam Tuhan, memang Tuhan izinkan kadang-kadang masa-masa seperti itu ada. Supaya apa? Membuat kita diproses untuk kita semakin mengalami Tuhan lebih lagi dalam hidup kita. Haleluya, kita mengandalkan Tuhan lebih lagi di dalam masa-masa kehidupan kita ini. Makanya kalau kita lihat pemazmur dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-71 berkata demikian. Mazmur 119 ayat yang ke-71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Haleluya. Ternyata jauh sebelum saudara berkata saudara sedang sesak karena saudara mengalami proses pergumulan. Pemazmur juga sudah berkata dia juga pernah mengalami situasi tersebut. Bahkan dikatakan situasinya seperti orang yang sedang tertindas. Saudara tahu tertindas? Wah, saudara, itu sangat tidak enak, saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi yang luar biasa, pemazmur bilang, di balik kehidupan yang sedang mengalami masa-masa penindasan dalam hidupnya dia rasakan. Dia berkata, dia belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Seringkali kita sedang mengalami proses, kita malah lari dari pembelajaran dari Tuhan. Tapi beda, pemazmur justru dia mengambil apa sih maknanya, apa maksudnya Tuhan mengizinkan semua itu terjadi. Dia belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Haleluya, sehingga dia kuat dan dia mengalami kemenangan. Oleh sebab itu, kalau kita melihat mungkin kita sedang mengalami penindasan-penindasan itu. Apa maksudnya yang Tuhan izinkan itu terjadi dalam setiap kita? Yang pertama, Mazmur pasal 144 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Haleluya. Kalau kita sedang ada dalam musim dan mengalami masa-masa penindasan, saudara harus tahu, saudara harus menyadari hal yang pertama bahwa itu bagian dari kehidupan. Katakan amin yang setuju. Haleluya. Kalau saudara tahu itu adalah bagian dari kehidupan. Kenapa saya bilang bagian kehidupan? Itu adalah proses untuk saudara semakin mencari Tuhan. Maka saudara akan kuat melewati tekanan-tekanan penindasan-penindasan proses hidup saudara. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, yang pertama sadari bahwa itu adalah bagian dari kehidupan untuk kita mencari Sang Raja. Wow, haleluya, haleluya. Hal yang kedua, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita membuka dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Haleluya, haleluya. Hal yang kedua, melalui masa-masa yang tidak enak, masa-masa sulit yang Tuhan hadapkan dalam hidup kita, untuk kita belajar memahami bahwa segala sesuatu dalam dunia ini
Ada masanya, ada waktunya. Oleh sebab itu, kita harus tahu bahwa kalaupun kita sedang mengalami masa seperti itu, tidak selamanya masa-masa itu akan kita hadapi. Sebab ya, haleluya, ya kita tahu bahwa ya setelah hujan pasti akan ada pelangi yang indah. Jadi biarlah kita belajar beriman bahwa ini adalah masanya Tuhan, ini waktunya Tuhan, tapi masa dan waktu akan terus bergulir terus. Ya, berubah-berubah. Dan termasuk kita harus belajar memaksimalkan waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sehingga dalam masa-masa seperti itu kita tetap maksimal dalam mengiring Sang Raja. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Ya, saya ingin mengajak kita merenungkan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Haleluya. Hal yang ketiga, kalau saudara mengalami penindasan, mengalami tekanan yang berat, saudara, ternyata Tuhan sedang melatih kita untuk selalu bisa mengucap syukur. Haleluya. Sebab sebagai warga kerajaan, kita mengucap syukur kalau kondisi kita sedang enak, sedang baik, itu mudah. Tapi coba ujiannya, waktu saudara sedang mengalami masa-masa tidak enak tersebut. Bisakah dari lidah bibir saudara terus keluar dan mengalir dari hati yang terdalam? Selalu berkata, Tuhan terima kasih, Tuhan aku bersyukur, haleluya. Ya, dan saya terus melatih hidup saya pun harus seperti itu. Di masa-masa pergumulan saya mau berkata, Tuhan Engkau baik, Engkau tetap baik, Engkau selalu baik. Aku selalu bersyukur dan aku selalu berkata bahwa Engkau tetap satu-satunya Raja dalam hidupku apapun musim hidupku. Haleluya. Sebab itu belajarlah mengucap syukur. Tuhan sedang melatih otot-otot rohani kita untuk terus berkembang, bertumbuh, menjadi pribadi yang gagah perkasa, menjadi pribadi yang kuat. Saudara, penindasan boleh ada, tapi kalau saudara punya kekuatan ekstra, saudara bisa melewati semua beban-beban yang berat itu dan saudara akan mengalami kemenangan bersama Sang Raja. Haleluya, Tuhan memberkati. Wow, haleluya. Izinkan saya berdoa. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, setiap kami yang mendengar program ini, kalau kami sedang mengalami masa-masa tidak enak, seakan-akan kami tertindas, kami tertekan, kami mengalami masalah yang berat, kami percaya kami punya Tuhan yang hebat, tangan-Mu yang kuat saat ini menopang kami, tangan-Mu yang kuat mengangkat kami, bahkan tangan-Mu yang kuat membela kami. Kami percaya bahwa kami akan berkemenangan karena kami tidak berjalan sendiri, kami bersama Tuhan, Raja kami yang luar biasa, dalam nama Yesus. Amin. Wow, haleluya.